Hanya manusia yang lemah, yang penuh dengan banyak dosa kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Semua yang telah kulakukan hanya kehilafanku saja kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Semua yang telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin. Sini. Imamul muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, yaitu daripada Bapak Haji Aba Japuri dan keluarga besar Ibu Umma almarhumah, dan Bapak Kiai, Bapak Sesepuh Kiai Haji Tabrani Hasan dan Kiai Haji Marjaya, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada hari ini kita punya saudara sekaligus muridnya saya, muridnya Habib Sagaf, muridnya Umi Wahidah, yaitu saudara Ade Mukhtar rahimakumullah, dan Bapak Ustadz Bisri dan keluarga. Pada hari ini beliau mengundang saya jauh-jauh dari Parung Bogor ke sini untuk menghadiri, yaitu daripada 100 hari daripada keluarga beliau. Saya datang jauh-jauh, saya nggak lihat tempatnya jelek, nggak lihat jamaahnya sedikit. Yang penting saya datang karena beliau adalah muridnya kita semua, muridnya Habib Sagaf, muridnya saya. Saya bela-belain datang. Betul, saya kalau datang, kalau ini bukan murid, saya nggak mau datang. Ngapain? Iya, mending orangnya cakep-cakep, ini pada berokok, mukanya kayak asap, lama-lama kayak knalpot. Ini saudara kita sedang datang, di mana beliau masih di 10 hari, masih di 100 hari, masih ada beliau. Keluarga beliau ini masih ada yang sudah meninggal. Karena di mana diperingatin, di mana dibacakan tahlil, di mana dibacakan zikir, di mana dibacakan Al-Quran, di mana dibacakan tahmid, hadir itu orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu butuh doanya kita yang masih hidup. Karena orang yang meninggal butuh rizkinya, pahalanya, yaitu dengan mengucapkan zikir, tahlil, tahmid, Al-Quran. Itu pahala dan rizkinya orang-orang yang meninggal. Orang-orang yang meninggal itu masih butuh makan, masih butuh minum. Makan dan minumnya dengan apa? Dengan doa. Dengan doa saudara-saudaranya, anak-anaknya, bapak ibunya, keluarga besarnya, serta sanak saudaranya yang mendoakan beliau. Makanya beliau mendapatkan pahala dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mulia. Barokah doa-doa, yaitu salah satunya doa-doa daripada anaknya yang soleh dan soleha. Ini kameranya kesini aja, jangan kemana-mana ya. Soalnya di situ ada bocah tuh, parah banget. Baru sunat. Inilah keadaan di kampung. Ya. Aduh, ya Allah, jauhkan bala, jauhkan musibah, panjangkanlah umur kami, luaskanlah rezeki kami, berikanlah kami kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat.
Jadikanlah keluarga-keluarga kami orang-orang yang dirahmati dan dihormati dan disayangi oleh Allah dan Rasulullah, serta diberikan keselamatan jasmani dan rohani badannya serta kemuliaan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ketika orang yang sudah mati, di sini saya yakin belum ada yang merasakan mati. Betul ya? Pasti nggak ada yang mau mati. Di dunia ini nggak ada orang yang mau mati. Tetapi kalau orang yang soleh, orang yang ibadah, orang yang alim, mau mati kayak mau hidup, dia bahagia dimanapun dia berada. Karena hatinya sudah cinta sama Allah, sudah cinta sama Rasulullah. Jadi hidupnya manis terus, nggak ada pahit-pahitnya. Kalau di sini saya yakin masih ada yang rasa pahit hidupnya, manis pahit masih ada. Tetapi jangan susah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Siapa yang cinta sama Allah? Siapa yang cinta sama Allah di sini? Siapa yang cinta sama Rasulullah? Itu Allah berikan kebahagiaan di dalam hatinya. Kalau dia miskin, dia tetap bahagia dan dia bersyukur. Kalau dia kaya, dia juga bersyukur. Dia bahagia. Semua ditaruh di dalam hati. Mau miskin, mau susah, tergantung daripada kesyukuran dan bersyukurnya. Semakin bersyukur manusia kepada Allah, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada satu cerita, seorang yang kaya di zaman Nabi Idris alaihissalam. Beliau ini kaya daripada perkebunan, pertanian. Kaya karena menanam buah-buahan, sayur-sayuran, makmur. Yaitu salah satu daripada muridnya Nabi Idris alaihissalam. Beliau orang yang begitu kaya, sampai kayanya sampai lupa akhirnya beribadah, sampai lupa dia kepada Allah, sampai dia meninggal pun tidak tahu, oh sudah meninggal saya ini. Saking sibuknya sama urusan dunia. Maka dari itu dunia janganlah dibikin repot, jangan dibikin susah. Al-harakatul barakah. Selama masih berjalan di atas bumi Allah, di situ banyak rizkinya. Selama masih bergerak di atas bumi Allah, di situ banyak rizkinya. Jangankan manusia, laba-laba pun yang diam di pojokan Allah masih beri makan. Bagaimana dengan manusia? Jangan gara-gara repot dengan urusan dunia kita lupa kepada Allah. Di sini sudah pada sholat belum? Ada yang sholat, ada yang enggak. Apa butuh disolatin? Jangan tinggal sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Karena sholat itu agar manusia itu tidak sombong kepada Allah, tidak sombong kepada Tuhan. Sabih bismillah rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi ahrajal mar'ah faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqrika fala tansa illa masya Allah. Allah berikan kemuliaan kepada manusia supaya manusia itu pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia hebat, mau dia tidak hebat, yang penting bersyukur. Karena orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling mulia hidupnya di sisi Allah. Kalau miskin di dunia tetapi dia bersyukur dan dia selalu beribadah, tidak apa-apa. Mungkin di dunianya kurang beruntung, tetapi di surga nanti Allah berikan keberuntungan. Ya, di sini kita lihat ibu-ibu sudah datang, bapak-bapak, ini saudara-saudara ini sudah datang. Terima kasih banyak sudah mau hadir di acara ini. Karena bagaimanapun beliau ini keluarga kita juga. Ini murid ini, Kang Adi ini. Kalau ada murid saya undang saya, walaupun di pelosok dunia, di ujungnya dunia saya akan datang. Betul. Karena beliau ini sampai surga akan bersama kita. Karena nanti yang mendoakan kita yaitu keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat kita. Kalau kita di dunia punya teman yang kaya, dia bisa kasih kita uang.
Kalau kita punya teman ulama, dia bisa bantu pahala nanti di yaumil kiamat. Di alam mahsyar dia bisa kasih pahalanya ke kita. Makanya ini saudari kita daripada ibu almarhumah Umah. Ini beliau ini orang soleha. Buktinya apa sih kita bisa datang dari jauh-jauh? Karena apa? Karena yang ditinggalkan ini anak atau cucu yang soleh. Karena anak dan cucu-cucunya ini yang soleh ini, dia yang nanti membantu keluarganya yang dalam kesusahan nanti. Bukan sekarang aja. Jadi terima kasih Bang Adi sama Bapak ini keluarga semua sudah mengundang saya jauh-jauh. Beliau sebenarnya nggak mau, nggak enak. Ini mengundang begini nggak enak. Dia tahu ini tempatnya apa adanya, bukan ada apanya, nggak ada apa-apanya. Cuman ada kue sempul sama air putih. Tapi yang bukan itu yang kita cari. Yang kita cari apa sih? Apa? Bukan. Apa yang kita cari? So tahu. Kita cari adalah keridhoannya Allah. Kita cari itu keridhoannya Allah. Karena Allah ketika meridhoi umatnya, meridhoi hambanya, jangankan surga diberinya, apapun diberikannya. Karena Allah sudah sayang kepada hambanya yang Allah ridhoi. Bagaimana cara melewati ridhonya Allah itu? Yaitu dengan ini salah satunya dengan silaturahmi. Ya, jangan ibu ini sudah meninggal, kita sudah putus silaturahmi, masih ada keluarganya di rumah. Kalau ingat, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Insyaallah di sini semua panjang umur, banyak rezekinya. Jangan susah kalau miskin, karena miskin itu dari zaman dulu sampai zaman akan datang tetap aja ada orang miskin. Jadi jangan susah. Kalau miskin, carilah rezeki. Kalau susah, carilah kebahagiaan. Kalau hidupnya pahit, carilah kehidupan yang lebih baik. Banyak pilihan di dunia. Ya, insya Allah kita semua orang-orang yang diridhai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil husran ilah Ibu Umah binti Uhtan bibarakati syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijiwari Nabi kal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya As'al maghfirah. Bibarati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana fudul al-arifin wa taj'alna ulama aqilin salihin mahfudin mubarakin marzukin mukhlisin muhsin aina ma kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami di dalam sehat wal afiat, di dalam taat beribadah dan taat kepadamu ya Allah, dan taat kepada agamamu, agama Islam, dan selalu menjalankan ajaran-ajaran daripada lisan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya As'al maghfirah. Lindungilah keluarga kami, sayangilah keluarga kami, berikan keluarga kami keselamatan ya Allah, berikan keluarga kami kebahagiaan ya Allah, berikan keluarga kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Berikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang selalu di dalam naungan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, serta keridhaan dari-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa kasih tahu nama saya.
Nama saya Habib Muhammad Waliullah bin Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar, pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Parung, Bogor. Pesantren gratis terbesar di Indonesia itu di Parung, Bogor. Salah satunya Kang Adi, murid yang sudah selesai sarjana S1. Beliau insya Allah jadi orang besar nanti, yang membanggakan kampung ini, yang membanggakan kedua orang tuanya. Yakin jadi orang besar. Ini masih kecil ini, badannya aja gede. Nanti jayanya di umur 40, nanti kaya ini orang. Ntar ibu-ibu, bapak-bapaknya, adik-adik pada kejar dia ini. Ini masih miskin aja nih, nggak ada yang kejar. Nanti kalau sudah kaya perebutan orang. Insya Allah kita semua jadi orang yang rahmatan lil alamin dari Nabi Muhammad. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Pengen cepet-cepet pulang aja. Udah jam berapa? Udah pulang lah, tidur. Tadi udah nunggu, udah pulang duluan, dikasih besek pada pulang. Udah dibagi bingkisan pada pulang tadi. Udah jam berapa? Sudah cukup itu. Sudah tahlil belum? Udah, saya pengen pulang. Enggak, ngapain ngambek. Ya mudah-mudahan ini kampung jadi kampung yang barakah. Masjidnya di mana masjid? Ya insya Allah ntar kalau ada acara lagi bikinlah di masjid. Ya, biar kalau rahmatnya itu di dalam masjid aja, nggak kemana-mana ini rahmatnya. Insya Allah malaikat menghadiri ini tempat Rasulullah melihat kita, Allah melihat kita sebagai hambanya dari Allah. Kholas ya, kholas yakfi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.